SMP BPK Penabur. Dari dini anak-anak sudah dibiasakan melayani Bapak Ibu, dan kalau dari dini dia sudah dibiasakan melayani, dia memiliki sense of belonging, memiliki rasa untuk terus memberikan diri kelak menjadi para pemimpin gereja. Karena itu bersyukur anak-anak ini sudah ada di dalam satu lembaga pendidikan dengan basic iman, dengan pembinaan karakter dan iman Kristiani. Terima kasih untuk anak-anak yang telah menyanyikan itu gubahan dari lagu Mazmur, dari kitab Mazmur. Dan kali ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami duduk di hadapan-Mu, menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang sebentar lagi menyapa kami. Biarlah firman-Mu yang sungguh menyapa setiap kami pada hari ini, sehingga firman-Mu itu mengambil bagian di dalam hati kami, menghidupkan, membangun, dan memberikan arah langkah kami, sehingga hari demi hari kami bisa lewati dengan pertolongan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan waktu yang ada di hadapan kami, biarlah kuasa Allah yang sungguh nyata bagi semua umat-Mu, demikian juga hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya hikmat dari Allah yang berkata-kata melalui hamba-Mu dan pewartaan firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan yang edisi kedua. Mazmur pasal ketiga ayat 1 sampai 9 saya membacakan dan Bapak Ibu bisa mengikutinya di dalam hati. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang berbicara tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga melakukannya. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita memasuki awal bulan November, minggu ya. Sebenarnya ini udah tanggal 5, jadi minggu pertama di bulan November. Dan Sinode Gereja Kristus menetapkan bulan November ini sebagai bulan puji-pujian. Jadi kita berbicara tentang bagaimana memuji Tuhan. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Kita berbicara tentang bagaimana memuji Tuhan di bulan November ini, karena dikhususkan secara sinodal sebagai bulan puji-pujian. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara dengan pujian. Pujian adalah merupakan salah satu yang melekat dalam tradisi gereja. Sehingga kalau saya tonton audisi-audisi yang pencarian bakat tuh ya, selalu ada yang menonjol dari orang-orang yang
Kristen karena memang sudah terlatih dari dulu, seperti anak-anak tadi sudah terlatih dari dulu untuk bernyanyi. Dan mereka memiliki bakat yang luar biasa karena memang pujian, memuji Tuhan, bernyanyi sudah merupakan sebuah tradisi yang melekat pada gereja. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang pujian, pada umumnya pujian ini ya, kita biasanya kan memuji seseorang karena kita merasakan ada sesuatu yang lebih kita rasakan gitu ya. Kita mengalami ada sesuatu yang baik datang dari dia. Dalam budaya timur ya, memuji orang tanpa merasakan sesuatu yang baik, apa itu namanya? Ya basa-basi lah, kalau nggak bisa sekedar support atau sekedar basa-basi, kalau nggak mau dibilang munafik nih kayaknya nih, bohong nih kayaknya nih gitu ya. Support basa-basi ya, sekedar cuman pencair suasana aja. Karena kita terbiasa bahwa mengapresiasi, memuji seseorang adalah ketika kita mengalami sesuatu yang baik daripadanya. Nah, tapi Bapak Ibu, di dalam Mazmur pasal 3 ini kita dipertemukan dengan pujian yang tulus di tengah badai kehidupan. Ya. Kita dipertemukan dengan sebuah pujian yang tulus dari hati di tengah-tengah situasi hidup yang pelik. Apa yang terjadi? Di dalam teks yang kita baca ini sebenarnya berlatar belakang anak Daud bernama Absalom sedang memberontak dengan tujuan menurunkan tahta Daud. Jadi Daud sebagai raja, anaknya memberontak. Dan itu dikisahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 17. Absalom bukan hanya punya niat, tetapi menarik perhatian orang-orang di kerajaan dan membangun pengikutnya sendiri dengan memfitnah ayahnya sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada anak yang apa itu kalau bahasanya itu ya, durhaka ya, fitnah-fitnah bapaknya adanya juga, jangan dong dilindungi harkat dan martabatnya, disupport dia. Ini anak memfitnah ayahnya, disebut kalau dalam dunia politik sekarang ini black campaign ya. Ada aja yang menceritakan hal-hal yang negatif. Bukan hanya itu Bapak Ibu, Ahitofel orang kepercayaan Daud juga ikut kepada Absalom ya, sudah anaknya, ini juga orang kepercayaannya di dalam kerajaan. Dan pemberontakan ini memaksa Daud sementara lari dari kerajaan. Itu yang terjadi pada saat itu. Tapi situasi tambah parah lagi karena pada saat Daud melarikan diri, Simei bin Gera orang Benyamin, masih kerabat Saul, raja pertama Israel, yang diturunkan atas kehadiran Daud, mengutuki Daud bahkan melemparinya dengan batu. Jadi udah anaknya, orang kepercayaannya, musuh-musuhnya juga bangkit. Bapak Ibu, bisa disebut bahwa Daud diserang dari berbagai sudut, bahkan yang paling sulit adalah datang dari keluarga, dari kerajaannya, dan juga dari musuh-musuhnya. Karena keluarga ya, karena anaknya sendiri dan orang kepercayaannya sendiri sudah memberikan pemberontakan, sudah mengkhianatinya, apalagi musuhnya yang mengambil kesempatan itu untuk melukai, untuk menurunkan Daud. Bahkan dicatat, semua ingin mencabut nyawaku. Daud mengalami krisis Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang paling menyakitkan di dunia ini adalah dikhianati oleh orang yang kita kasihi. Dan itulah Daud. Pernah dikhianati Bapak Ibu sama orang yang dikasihi sekali ya, udah dibela-belain gitu ya, tiba-tiba di ujungnya bukannya berterima kasih, bukannya membangun relasi yang baik, malah jelek-jelekin. Nah itu emang orang yang paling berpotensi menyakitkan kita paling dalam adalah orang yang paling dekat dengan kita. Karena kenapa? Mereka adalah yang paling tahu tentang narasi kekurangan kita, yang paling tahu narasi apa yang bisa dijadikan sebagai lawan untuk kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Matthew Henry berkata bahwa musuh-musuh Daud pada saat itu, baik dari keluarga, kerajaannya maupun musuhnya yang memang dari dulu sudah ada, bukan hanya menyerangnya secara fisik, tetapi juga secara mental, ngebully. Musuh-musuh Daud mencoba bahkan menggoyahkan imannya sehingga dia lagi tidak percaya kepada Allah. Bapak Ibu, diledekin dia, bukan hanya disusahkan secara fisik, diejek-ejek, dilempari, bukan, tapi juga digoyangkan imannya, karena orang tahu bahwa dia pegangannya selama ini adalah Tuhan satu-satunya. Maka sekarang dia diserang dari sudut pandang imannya. Daud membaca situasi di sekelilingnya, ia melihat banyak orang berkata kepadaku Tuhan, baginya tidak ada pertolongan lain. Tetapi pada saat itu Daud membawa semuanya di hadapan Tuhan. Apa yang dialami Daud, Bapak Ibu, tentu perasaan campur aduk, kecewa, marah, sedih, malu, terpukul dan takut akan ancaman terhadap kerajaan Absalom telah merebut hati rakyat. Jadi kalau ada anak yang zumawa ya, yang melawan, terus ada juga orang kepercayaan kita, musuh-musuh mengambil kesempatan itu semua, maka hati kita hancur lebur. Orang-orang menjadi mengambil kesempatan untuk mengambil hal-hal dan menguat segala hal yang negatif untuk menjatuhkan kita. Saat itu Daud mengalami krisis yang luar biasa dan ia sangat berduka. Daud mengoyakkan jubahnya dan menaruh tanah di atas kepalanya, bahkan ia sendiri berjalan tanpa kasut. Tindakan ini menjadi bukti bahwa Daud benar-benar dirundung kesedihan yang amat dalam. Ya, dalam situasi yang sangat krisis itu, Daud mengalami sebuah hal yang membawa dia butuh untuk disupport. Dan kepada siapa dia meminta pertolongan itu? Kepada manusia dia sudah tidak percaya. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kedatangannya di hadapan Tuhan, lahirlah sebuah lagu yang dikarang oleh Daud, dinyanyikan olehnya, dan kemudian dipelihara sebagai nyanyian umat orang Israel. Lahirlah lagu di tengah-tengah situasi sulit. Ia memuji Tuhan. Apa isi pujian Daud? Isi pujian Daud lahir dari hati yang menyampaikan pesan iman kepada dirinya dan orang lain, serta ruang untuk memohon kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kepadanya dan memohon agar Tuhan menolongnya di tengah-tengah situasi sulit. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan ya, ketika dia berada dalam kesendiriannya, udah lari, udah dikejar-kejar, dia bernyanyi. Tapi nyanyian pertama yang keluar dari mulutnya adalah respon iman. Tuhan, Engkaulah perisaiku. Ini bukan sembarang nyanyi. Ini bukan hanya sekumpulan kata-kata dan nada. Ini adalah lagu rohani yang membicarakan pada dirinya tentang iman yang selama ini dipahaminya, bahwa Tuhan meskipun situasi sulit, dia tetap Allah yang menjadi perisaiku. Saudara-saudara, iman yang benar-benar beriman, atau orang yang benar-benar beriman, ketika dia mampu berpegang kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Orang yang benar-benar mengaku bahwa Tuhan itu adalah penolongku, Tuhan itu adalah pelindungku di tengah-tengah situasi sulit, meskipun situasi tidak berkata demikian. Maka Daud menunjukkan imannya. Dia bicarakan lagi, dia bicarakan ulang kepada dirinya, agar iman itu tidak hilang dilenyap oleh segala situasi yang mengurungnya. Dia membicarakan kepada dirinya, Tuhan adalah perisaiku. Dan kemudian dia membicarakan kepada pembaca setelahnya, kepada semua orang yang mendengarnya, Tuhan adalah perisaiku. Ini ciri khas lagu rohani, Bapak Ibu. Mengapa lagu rohani dinyanyikan oleh orang-orang yang memang memiliki iman? Karena memang pesan lagu rohani itu adalah membicarakan iman kepada Tuhan dan mengajak orang beriman kepada Tuhan.
dari beberapa kesepakatan gereja kita lagu rohani harus dinyanyikan memang orang-orang yang kalau mimpin panduan suara harus dinyanyikan oleh yang beriman kepada Tuhan. Karena ini bukan hanya berbicara tangga nada, bukan hanya berbicara kata-kata, tapi dia mencoba mentransfer imannya kepada pendengarnya. Lah kalau dia tidak hidup dalam iman yang sama, bahwa nanti akan ada orang yang menyanyi lagu rohani di luar sana, is another problem ya. Itu adalah sesuatu yang berbeda gitu. Tapi bagi pemimpin rohani yang diperbolehkan untuk memimpin lagu adalah orang-orang yang mengakui bahwa aku berada di dalam iman itu. Kriteria penyanyi rohani bukan hanya sekedar bernyanyi, bukan hanya sekedar mengumpulkan kata, bukan hanya sekedar menyanyikan dengan nada-nada, tetapi lagu rohani adalah media menyaksikan bahwa Tuhan itu layak dimuliakan dan diandalkan dalam keadaan apapun. Saudara, di dalam respon iman di tengah situasi sulit itu, Daud pertama isi lagunya adalah menyatakan iman, dan dia mengatakan Tuhan adalah perisaiku. Bapak Ibu, perisai itu sebenarnya biasanya dipakai dalam konteks peperangan ya. Jadi dia melihat bahwa hidupnya saat itu ada dalam konteks peperangan. Hidup kita ini juga peperangan loh Bapak Ibu. Perang setiap hari, perang melawan kejahatan, perang melawan ego ya. Kita jangan perangin orangnya. Musuh yang paling utama dalam diri kita adalah siapa? Aku. Musuh yang paling utama yang sering kita manjakan dan kita pelihara, egoisme diri kita sendiri. Maka egoisme diri kita sering menyetir kita kepada keberdosaan. Ketika kita digoda oleh hawa nafsu, ketika kita digoda melalui mata, melalui pendengaran, maka Daud mengatakan Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Aku adalah manusia lemah adanya, tetapi Tuhan yang melindungi aku dari semua hal-hal yang mengancam kehidupanku. Daud menggambarkan keadaannya saat itu bagai situasi perang. Dalam sebuah perang selalu dipenuhi tindakan taktis. Jika tidak, kesalahan sekecil apapun langsung mempertemukan dengan bahaya yang sudah ada di depan mata. Kenapa dia menggambarkan bahwa Tuhan adalah perisaiku? Ini adalah gambaran peperangan. Dia menggambarkan bahwa salah langkah dalam situasi sulit itu, maka kita akan menemui bahaya. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil oleh Daud adalah membenahi, membangun pemahaman yang benar tentang Allah. Daud memetakan siapa kawan dan siapa lawan. Bagi dia, di saat situasi sulit, Allah adalah kawan yang sejati. Bapak Ibu, ada banyak orang di saat situasi sulit justru lari-lari dari Tuhan, marah-marah kepada Tuhan. Kenapa? Dia menempatkan Tuhan saat itu sebagai lawan. Padahal di saat itu kita harus memetakan dengan benar siapa kawan dan siapa lawan. Daud mengatakan Tuhan adalah perisaiku. Langkah pertama dia membenahi, dia membangun pemahaman yang benar tentang siapa Allah bagi dia. Kalau kita salah menempatkan Allah dalam langkah pertama di tengah-tengah situasi sulit, saat itu kita semakin semeraut. Udah ada masalah, kita tambah marah-marah kepada Tuhan, kita tidak berdamai dengan Tuhan, kita dipenuhi dengan kesemerawutan dan kerumitan, maka kening kita udah berkerut-kerut Bapak Ibu, tidak ada lagi damai sejahtera. Kenapa? Hilang harapan sudah, karena tanggapan kita dan pemahaman kita tentang Allah adalah pemahaman yang sudah runtuh. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi sulit, iman kepada Tuhan merupakan pegangan yang kuat sehingga tidak terombang-ambing oleh badai kehidupan. Isi yang kedua dari pujian Daud adalah permohonan dan penyerahan diri yang lahir dari iman yang kuat. Bapak Ibu, sebenarnya kalau dipikir-pikir,
Daud bisa melawan dengan menggunakan kekuasaannya dan kekayaannya untuk melawan anaknya sendiri. Tetapi kali ini dia harus melawan anaknya dan darah dagingnya sendiri. Dia juga sebenarnya bisa cuek dengan segala keadaan kerajaan. Namun ia tahu itu akan berbahaya bagi seluruh rakyat. Karena itu ia hanya menghadap Tuhan serta menyerahkan kehidupannya. Apa yang kita bisa pelajari dari saat itu? Ada kalanya Bapak Ibu, dalam sebuah masalah yang penuh dilematis, ambil ini salah, penuh bahaya. Ambil ini salah, penuh juga bahaya. Maka dalam situasi yang demikian, langkah yang perlu kita ambil lebih aman untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Lebih aman untuk berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat, memohon petunjuk, memohon pertolongan. Ada kalanya di saat situasi sulit, kita marah ke sana kemari dan tidak lagi ada waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Daud justru di tengah-tengah sulit, dia responi dengan iman. Dan dia tahu begitu banyak langkah yang mungkin dia bisa ambil, namun membahayakan. Tetapi langkah teraman adalah berdoa dan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sering menghadapi permasalahan dilematis. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya ada banyak yang demikian. Kadang-kadang dari sini benar, dari situ benar. Kalau diambil ini bahaya, kalau itu bahaya juga. Tuhan maunya apa? Maka saat itu langkah teraman adalah berdoalah kepada Tuhan. Minta pimpinan dan hikmatnya. Doa yang dipraktikkan Daud bukan doa dengan sekumpulan kata dan nada juga. Bukan doa yang hanya sekedar coba-coba. Doa yang dilantunkannya melalui lagu adalah doa yang didasari dari iman yang kokoh dan ditutup dengan penyerahan yang sungguh, sehingga hidupnya telah dia jawab hanya kepada Tuhan saja. Mau hidup mau mati, Tuhanlah perisaiku. Doa yang besar kuasanya, Bapak Ibu, adalah doa yang berasal dari hati yang teguh. Doa yang didasarkan oleh iman yang kuat. Kuasa doa ini bukan hanya meluluh untuk mengubah keadaan, tetapi terlebih dahulu mengubah suasana hati sehingga kita memiliki kejernihan dalam memandang masalah. Oke. Jadi kadang-kadang kalau kita berdoa di tengah-tengah situasi sulit, apa yang menjadi target kita Bapak Ibu? Gimana masalah yang rumit jadi berubah, itu kan? Boleh aja, tapi satu hal lagi, keadaan mungkin tidak boleh berubah. Daud masih dikejar. Mungkin itu prosesnya akan berlanjut, tapi yang kita minta adalah bagaimana suasana hati kita bisa berubah di tengah-tengah situasi sulit. Ada banyak masalah yang hadir dan kita katakan besar, bukan karena masalah itu besar, tetapi cara pandang kita terhadap masalah sehingga kita tidak jernih melihatnya dan tidak mampu melihat harapan-harapan di balik masalah. Ini namanya perspektif. Itu gambar Bapak Ibu, ada dua tuh, dua bola-bola. Satu menganggapnya sebagai apa? Problem. Masalah ini. Kalau udah sampai seperti itu, biasanya kalau yang kita lakukan ketika kita berada sebagai bola yang kita sudah menganggap ini problem, apa yang kita lakukan? Gerutu, ngeluh, marah, menangis, putus asa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita coba ambil yang sebelahnya, opportunity adalah sebuah kesempatan bagaimana bola-bola ini bisa berlanjut, bahkan meringankan beban saya. Bagaimana bola ini bisa menjadi batu loncatan, bagaimana bola ini bisa menggelindingkan badan saya. Toh itu juga bisa meringankan. Bukankah begitu Bapak Ibu? Jadi sebenarnya dalam memandang sebuah masalah, bukan karena masalah itu besar, tapi kadang-kadang diperbesar oleh perspektif kita dalam memandang masalah. Sehingga ketika kita sudah penuhi dengan sungut-sungut, sudah tidak respon iman lagi yang keluar, maka kita tidak bisa mampu melihat apa yang baik dari masalah ini.
Apa kira-kira yang langkah yang bisa diambil? Satu lagi nih Bapak Ibu, perspektif dalam bahasa Latin adalah perspicere, yang berarti gambar, melihat pandangan berdasarkan terminologinya. Perspektif adalah sudut pandang untuk memahami dan memaknai permasalahan. Bapak Ibu, kalau melihat sebatang pohon, satu orang menganggap ini pohon nanti ada ulat. Kalau udah ada ulat, berarti pohon ini mau diapain? Disingkirkan, ditebang gitu ya. Tapi kalau ngelihat bahwa pohon ini berguna, bisa menghasilkan duit, walaupun sebenarnya sih perspektifnya dua-duanya salah ya Bapak Ibu. Jangan nanti tebang pohon ini ilegal gitu. Tapi ini membicarakan tentang perspektif. Orang yang satu menganggap ini bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, maka dia pupuk itu, dia pelihara itu pohon yang suatu saat menurut dia akan menjadi sesuatu yang memberikan keuntungan. Bagi yang satu apa? Itu masalah, ulat, harus dibasmi ini pohon ya. Tapi dua-duanya ini perspektifnya salah. Dari konteks pencinta alam, pohon bukan untuk menghasilkan duit, pohon bukan untuk menghasilkan ulat yang harus dibasmi, pohon untuk melindungi kita sebagai paru-paru kota, untuk bisa menghasilkan udara yang segar. Nah, itu permainan dari sebuah perspektif. Nah, Daud Bapak Ibu menghadapi situasi itu dan melihat semuanya itu, membentengin dirinya dari perspektif yang buruk dan segala macam. Dia tahu itu sulit, tapi dia mencoba membangun harapan dari kacamata iman. Sikap Daud yang dalam meresponi masalah dengan iman dan doa, ia menunjukkan bahwa dalam pengalaman apapun, ia tidak memilih berlari menjauh dari Tuhan. Ia justru memilih berlari kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan hikmat, serta menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Jadi kalau kita ada masalah, alasan kita untuk lari dari Tuhan, itu justru kesalahan yang kedua kali. Udah salah lagi gitu. Karena ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi sebuah kesulitan hidup, itu ibarat perang tadi kan, butuh tenaga lebih banyak. Kalau kita mau ada tenaga lebih banyak, maka kita harus kontak tersambung dengan sumber kekuatan yang tak terbatas. Tapi kalau kita udah lari dari Tuhan, tidak ada lagi kekuatan yang melindungi diri kita dan memberikan kita perspektif-perspektif yang baru dalam melihat masalah. Untuk menghadapi kesulitan hidup, Bapak Ibu, apa yang diajarkan melalui firman Tuhan ini? Nyanyikan imanmu dan latunkan doamu kepada Tuhan. Karena imanmu yang engkau nyanyikan, ia akan berbicara kepadamu. Doamu yang kamu doakan, ia akan menguatkanmu. Bukan hanya mengubah keadaan, tapi mengubah suasana hatimu yang tadinya cemberut menjadi semangat kembali dan melihat harapan-harapan baru di balik semua masalah yang ada. Bapak Ibu, bernyanyi itu penting. Apalagi menyanyikan sesuatu hal yang penting. Asalkan jangan menyanyikan hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Ya, buaya darat, apalah segala macam. Itu lagu yang pesannya remeh-temeh, hanya mengikuti apa pesan pasar. Pasar lagi demennya, orang lagi happy-happy ya. Jadi orang suka dengan lagu itu, maka orang semua nyanyi gitu ya. Karena memenuhi pesan pasar. Ya itu juga ekonomis kan ujung-ujungnya, biar laku semuanya. Tapi pesan kita sebagai orang Kristen adalah menyanyikan iman dengan pesan yang kuat, yang menguatkan diri kita dan orang lain di tengah-tengah situasi sulit. Tidak perlu repot untuk mengarang lagu seperti Daud. Begitu banyak lagu rohani yang tersedia untuk mewakili pernyataan iman dan doa-doa orang percaya. Kenapa gereja melegasikan, mewariskan tradisi menyanyi di dalam gereja? Karena ini adalah merupakan sebuah tradisi yang mampu membicarakan tentang aku, Allah, aku sesamaku, dan aku di dalam hubunganku dengan Allah yang teguh, dan membangkitkan semangat orang lain. Selain itu, selain memberikan keuntungan dalam hal kesehatan, menyanyi dan melatunkan doa
melalui nada-nada juga membantu kita secara medis ya. Jadi nyanyi nanti Bapak Ibu setelah selesai dari tempat ini, kayak tadi adik-adik dari penabur tuh nyanyikan lagu Mazmur itu ya. Nyanyi, jangan ragu suaranya seperti apa, tidak apa menjadi masalah. Karena secara medis menyanyi itu akan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Jadi bagi Bapak Ibu yang suka bernyanyi, teruskan. Yang belum bernyanyi, bernyanyilah lagu-lagu yang memberikan pesan yang kuat kepada dunia. Saat bernyanyi terjadilah peningkatan suplai oksigen ke otak dan seluruh tubuh serta membantu pelepasan hormon endorfin yang berfungsi mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan sejahtera. Bapak Ibu pernah ngalamin nggak ketika nyanyi ya? Lagi susah bersenandung di kamar mandi, bukan penyanyi profesional Bapak Ibu. Saya tuh suka nyanyi di kamar mandi, maka dari itu suami dan anak saya sering mengatakan saya penyanyi kamar mandi. Saat pergi ke kamar mandi ya, nyanyi Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita gitu ya. Saat lagi memasak, bersenandunglah, tapi jangan sampai kebakar ya, karena terlalu berbagi cerita kemana-mana gitu ya. Bernyanyilah, daripada mengomel lebih baik bernyanyilah. Kalau Pak David bernyanyi, kalau dia salah bernyanyi, itu telinga kita yang salah. Nah Bapak Ibu, hal ini perlu menjadi tradisi kita. Masalah hidup manusia yang kita hadapi setiap hari itu sangat kompleks, dan ia sering datang tanpa minta permisi. Karena itu manusia harus siaga untuk kemungkinan apapun yang datang menimpa kita. Sejarah mencatat kita tidak bisa mempercayakan kesejahteraan kita terhadap apapun di dunia ini. Rumah beton tidak dapat melindungi kita 100%. Mobil mewah tidak mampu menjaga keselamatan kita. Pengawal pribadi, dia juga manusia, tak mampu memberi jaminan keamanan 100%. Hanya Tuhan saja, dari kekal sampai kekal tanpa batas waktu, Dia adalah perisai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena kita tahu adalah Tuhan pelindung kita, dan situasi tidak selalu lurus buat kita hadapi, maka berpeganglah di dalam iman yang demikian. Berdoalah di saat situasi berat. Kita harus jujur secara manusia, tetapi bukan berarti kejujuran yang membawa kita membabi buta, tetapi kejujuran yang membawa kita untuk tunduk dan berserah terus di hadapannya. Bapak Ibu, ada sebuah cerita lukisan. Nah, kalau berbicara soal lukisan, Ibu Widya nih, berbicara soal lukisan tentang pegunungan, di atasnya ada langit yang gelap, tanda akan turunnya hujan badai kayak kemarin barangkali ini. Tampak juga kilat menyambar liar. Di balik air terjun itu tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak-semak batu itu seekor induk pipit meletakkan sarangnya dan sedang mengerami telurnya dengan damai. Benar-benar damai. Ya, di tengah-tengah situasi yang gelap, ribut, tapi seekor induk pipit meletakkan sarangnya dan mengasuh anaknya dengan damai. Bapak Ibu, apa arti daripada lukisan itu? Lukisan itu menyampaikan pesan kedamaian. Bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, tanpa kesulitan, tanpa kesedihan, karena nama saya aja udah sedih hati, atau pekerjaan yang keras dan sibuk. Kedamaian adalah hati yang tenang dan damai, meski kita berada di tengah-tengah keributan yang luar biasa. Hati yang damai adalah hati yang benar-benar damai, merasakan kedamaian meskipun kita dilingkupi oleh keributan. Daud telah membuktikan kedamaian semacam itu hanya bisa diperoleh ketika manusia terhubung dengan Sang Penguasa sesungguhnya, yakni Tuhan. Cara menggapainya
hanya dengan doa di dalam pujian, sebagaimana tema kita hari ini. Mari kita menggapai kedamaian itu di dalam doa untuk menghadapi kesulitan hidup, ketakutan yang begitu banyak, kekhawatiran yang sering datang silih berganti di dalam hidup kita ini. Dan mari kita menutup renungan ini dengan satu lagu yang saya akan bagikan.